memeriksa, Pak Lambert sedang menunggu perawat dan dokter yang akan memeriksanya dengan berbaring di tempat tidur pasien. Ini bukan kunjungan pertamanya, sudah lebih dari setahun Pak Lambert rutin atau seharusnya rutin datang ke rumah sakit ini untuk kontrol hipertensi dan diabetes yang dideritanya. Namun, seperti bulan-bulan sebelumnya, ada saja alasan yang membuat jadwal minumnya tidak selalu berjalan mulus. Perawat dan dokter masuk ke ruangan, menyapa Pak Lambert dan memeriksa tekanan darah Pak Lambert. Dok, Pak Lambert tekanan darahnya 158/95, gula darahnya puasa tadi 210, berat badannya turun 2 kilo dari kunjungan bulan lalu. Naik lagi ya tekanannya Pak, padahal bulan lalu sudah lumayan baik. Apakah Bapak rutin minum obatnya? Jujur ya dok, kadang saya skip kalau merasa badan baik saja. Saya pikir kalau tidak pusing, berarti tidak perlu minum. Nah, ini yang sering terjadi Pak. Hipertensi itu justru sering tidak ada gejalanya. Makanya dijuluki sahabat kilau. Bapak merasa sehat, padahal pembuluh darah terus bekerja keras. Nanti saya minta apoteker untuk jelaskan lebih detailnya ya. Siap dok, maaf ya. Bapak sekarang masih minum amlodipin dan metformin 2 kali sehari ya? Sudah berapa lama Pak? Setahun lebih dok, tapi saya sering lupa. Yang siang, yang pagi, saya rutin. Metformin yang siang itu penting Pak, karena dia bantu kontrol gula setelah makan siang. Kalau sering berlewat, ya gulanya susah turun. Saya akan pertimbangkan naikkan dosis amlodipin ke 10 mg, tapi saya ingin Bapak coba dulu rutin minum selama sebulan. Kita evaluasi lagi. Baik dok, saya coba lebih disiplin. Bagus. Nurse, tolong dampingi Pak Lambert ke meja apoteker ya. Ada beberapa hal yang harus diperiksa. Perawat Winky mengantar Pak Lambert ke ruang konseling rumah sakit. Di sana sudah ada apoteker Agnes yang menyambut Pak Lambert dengan ramah. Saya permisi dulu ya. Dari selamat pagi Bapak. Kalau saya apoteker Agnes, boleh saya tanya dulu, Bapak biasanya minum metformin itu sebelum apa sesudah makan Pak? Kadang sebelum, kadang sesudah. Wah, jujur sekali Pak. Jadi begini, metformin itu sebaiknya diminum sesudah makan atau saat makan Pak. Kalau sebelum makan bisa diminum pakai minum, buang bahkan mindset. Apalagi untuk lansia efeknya bisa lebih terasa. Oh, pantasan saya sering mual dari pagi. Saya kira karena lambung saya memang sensitif. Oh, itu kemungkinan besar penyebabnya Pak. Sekarang untuk obat amlodipin, itu obat tekanan darah Bapak. Dia perlu diminum konsisten setiap hari di jam yang sama ya Pak. Tidak boleh berhenti tiba-tiba meski badan terasa sehat, karena tekanan darah bisa naik lagi. Kalau saya lupa minum, terus ingat beberapa jam kemudian bagaimana dok? Kalau masih dekat waktunya, langsung minum saja. Tapi kalau sudah hampir ke konsumsi berikutnya, lewati saja Pak. Jangan double untuk amlodipin khusus. Jangan makan buah, grapefruit, atau jeruk bali ya Pak. Jeruk bali, kenapa dok? Saya suka sekali. Iya Pak, memang kedengarannya unik ya. Buah ini mengandung zat yang bisa menghambat metabolisme amlodipin di tubuh. Jadinya kadar obatnya menumpuk dan efeknya jadi terlalu kuat. Tekanan darah bisa drop tiba-tiba. Wah, saya tidak menyangka buah saja ada pantangannya. Iya Pak, jadi sebaiknya dihindari ya Pak untuk kesehatan Bapak. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Perawat Winky kembali memasuki ruangan konseling dan memperlihatkan catatan jadwal minum obat untuk Pak Lambert.
betul untuk minggu depan. Tapi sebelum itu saya mau tanya, Bapak di rumah tinggal bareng siapa? Sama istri saya sus, tapi dia juga sudah sekarang sama-sama lupa. Bapak berdua kompak ya. Nah, saya sarankan pakai kotak obat harian yang ada sekatnya. Pagi, siang, malam. Jadi langsung kelihatan kalau yang siang belum diambil, bisa minta tolong anak atau cucu belikan di apotek. Harganya murah kok. Oh, yang kontak-kontak kecil itu ya, hanya lihat diagnostik, tapi tidak tahu fungsinya ternyata begitu. Betul. Selain itu, kalau Bapak tiba-tiba pusing berdiri, mulai berlebihan atau kaki bengkak, itu perlu langsung dilaporkan ya. Bisa jadi tanda efek samping amlodipin. Tidak lama kemudian, Dr. Immanuela juga masuk ke ruang konseling. Di dalam ruang konseling, dokter mengingatkan Pak Lambert untuk kontrol bulan depan jangan sampai terlewatkan, dan mengingatkan juga agar Pak Lambert tetap rutin meminum obat. Permisi, Pak Lambert, satu hal lagi ya, kontrol bulan depan jangan dilewat. Kita lihat apakah tekanan darah dan gulanya sudah turun dengan pola minum obat yang benar. Kalau bagus, tidak perlu naik dosis. Bapak yang pegang kendali. Iya dok, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekarang saya jadi paham obat tidak sembarang dihentikan. Iya, sama-sama Pak. Intinya rutin minum obat, minum sesudah makan, dan hindari jeruk balik. Tidak bisa dulu Pak. Iya dok. Hati-hati di jalan ya Pak. Semoga lekas terkontrol. Ini juga untuk catatan jadwalnya. Baik, terima kasih sus. Permisi sus. Ya.